Ya, salam teman-teman semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan, karena atas kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan, kita bisa bertemu lagi melalui channel ini. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini, kita akan menonton sebuah serial drama terlucu yang belum pernah ada, ya, dimana serial drama ini berasal dari seorang mualaf, ya, dimana beliau ini mengatakan bahwa dia pindah agama itu karena mendengarkan suara azan. Dan lebih lucunya lagi, beliau ini mengatakan bahwa di umurnya yang ke-21 beliau ini sudah menjadi seorang pendeta. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, seperti apa cuplikannya? Mari kita saksikan secara bersama-sama, dan setelah itu nanti kita akan tanggapi. Banyak hal yang tidak sependapat dengan kepemimpinan gereja. Kemudian saya pindah untuk mengabdi tepatnya pada anak-anak panti asuhan. Setelah itu, tepatnya pada tahun 2020, saya kembali ke Ambon karena sebuah tugas pekerjaan. Nah, pada tahun 2020 itulah untuk pertama kalinya saya mendengar suara azan berkumandang. Dan pada saat itu hati saya hancur. Kemudian saya mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung kepada saya selama beberapa tahun. Kemudian saya memutuskan untuk saya mengundurkan diri dari pimpinan gereja. Saya pindah, dan tempat tinggal saya ada di depan gereja, di depan Masjid Al-Fatah. Saya tinggal di situ selama beberapa bulan. Dalam tugas pekerjaan saya adalah pendeta aktif. Nah, itu tadi videonya kawan-kawan. Dan seperti yang telah kita dengarkan tadi, ya, seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa ini adalah sebuah serial drama yang sangat terlucu sekali, ya. Dimana serial drama ini belum pernah ada, ya, sebelumnya. Walaupun sudah ada juga, tetapi ini yang terbaru, ini episode yang terbaru, ya, dimana drama ini berasal dari seorang mualaf yang beberapa hari dia meninggalkan agama Kristen dan masuk ke agama Islam. Saudara kita ini, ya, mengatakan bahwa saya pindah agama itu, saya meninggalkan agama saya hanya karena mendengarkan suara azan. Dia tidak menjelaskan secara spesifik, ya, dalam hal ini, ya, kenapa azan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupannya sehingga dia rela meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup, ya, dan memilih menjadi seorang mualaf, ya. Di videonya dia tidak menjelaskan, ya, secara detail, tetapi dia cuma mengatakan bahwa dia masuk agama Islam itu hanya karena mendengarkan suara azan. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa silakan saja, tidak menjadi masalah, ya, oke saja, fine aja, tidak menjadi masalah buat kami. Tetapi masalahnya adalah semua yang ibu katakan tidak masuk akal atau tidak bisa diterima oleh akal saya, ya, karena yang ibu katakan hanya karena suara azan. Ya, saya hidup di lingkungan orang yang berbeda dengan keyakinan saya. Saya sudah berumur 30 tahun lebih, ya, dan tiap hari saya mendengarkan suara azan, tetapi sampai hari ini puji Tuhan saya masih bisa mempertahankan keimanan saya, dan iman saya tidak pernah terganggu dengan suara itu, ya. Artinya suara azan tidak berpengaruh di dalam keimanan saya, ya. Saya anggap, ya, biasa-biasa saja, ya, karena
menurut saya ya memang kita di Indonesia ini memang kita hidup seperti itu ya. Walaupun di negara-negara lain juga banyak yang tidak setuju ya, tetapi di negara Indonesia ya kita bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan aturan agama kita masing-masing. Nah, terlepas dari situ ya, saya juga mau bertanya kepada ibu ini, apakah ya di tempat ibu ya tidak banyak masjid atau masjid di sana cuma satu ya, sehingga ketika ibu mendengarkan suara itu, ibu jadi terheran-heran dan ibu jadi terkejut. Ya. Bukankah ya suara azan itu bisa kita temui di mana saja dan bisa kita dengarkan di mana saja. Ya, kita bisa dengarkan melalui handphone, bisa melalui televisi, dan hampir tiap hari atau setiap hari juga kalau kita nonton TV kita pasti mendengarkan suara azan ya, di mana waktu-waktu tertentu ya, contohnya maghrib ya, sholat isya dan seterusnya ya, dan melalui ceramah-ceramah para ustadz yang ditampilkan melalui media televisi ya. Saya mau katakan, apakah ibu tidak punya televisi di rumah, apakah ibu juga tidak punya handphone ya? Saya rasa punya ya, tidak mungkin ya, karena media komunikasi yang paling cepat saat ini adalah handphone. Jadi tidak mungkin ibu tidak punya HP di rumah. Nah, terlepas dari kesaksian ibu yang pertama ini, ada hal yang kedua yang mau kita komentari lagi, adalah ketika beliau mengatakan bahwa di umurnya yang ke-21 dia sudah menjadi seorang pendeta. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak habis pikir ibu ini kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, kenapa bisa secepat itu ya. Menjadi seorang pendeta itu bukan waktu yang sangat singkat. Itu paling cepat 7 tahun. Kalau ibu sudah menjadi seorang pendeta di umur yang ke-21, bisa diartikan bahwa ibu itu tamat SMA itu di umur yang ke-14 tahun. Apakah ada orang yang umurnya masih 14 tahun itu sudah bisa menamatkan sekolah SMA? Saya rasa tidak ada, dan itu mustahil ya. Dan tidak ada dalam sejarah kekristenan atau sejarah kependetaan bahwa di umur segitu orang sudah bisa menjadi seorang pendeta. Tetapi hanya di zaman ibu ini ya, di umur 21 orang sudah bisa jadi seorang pendeta. Nah, terlepas dari situ saya tidak tahu apakah apa yang diomongkan ibu ini apakah benar atau tidak. Tetapi saya cuma mau mengatakan bahwa semua yang ibu ceritakan adalah tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh logika saya ya. Nah, untuk ibu yang sudah menjadi mualaf ya, kalau bisa ibulah beritakan kesaksian yang bisa diterima akal manusia, yang masuk akal ya. Jangan seperti mualaf-mualaf yang lain ya, yang memberikan kesaksian yang tidak bisa memberikan kita satu arti atau satu hikmat ya, untuk bisa kita pelajari atau bisa kita teladani dari kesaksian mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sadar, salam waras, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.